Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Kasih Hakim Dangkua, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Arsitektur angkatan 2020 dengan NIM 5514248. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengobservasi sebuah gedung yang berada di Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat di sini bersama bahwa kita berada di Museum Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Di sini bisa kita lihat bersama penampakan gedung Museum Gorontalo yang lumayan menarik menurut saya, sebab pada bangunan ini kita bisa lihat itu sisi depan bagian kiri gedung ini tidak memiliki jendela dan ventilasi udara sama sekali. Sekecil apapun tidak memiliki ventilasi udara, kecuali ini bisa kita lihat bersama terdapat sebuah AC. Ya, ini penampakan bagian depan kiri gedung museum. Dan kita serong sedikit lagi, bisa kita lihat di sini ada pintu masuk menuju ke dalam gedung museum yang berada di Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate. Ya, pintu masuknya juga unik, berbentuk setengah lingkaran dan memiliki sebuah jendela yang dipasang semacam jeruji besi. Di sini juga terdapat sebuah benda atau sebuah bentuk yang mencirikan sebuah daerah Gorontalo. Ya, kita berjalan menuju depan museum. Ya, ini berbentuk setengah lingkaran yang berada di tengah-tengah gedung, dan berjalan ke kanan gedung kita bisa lihat ada sebuah tempat teduh atau biasa dikenal sebagai gazebo atau panggung. Ya, ini di sini kita bisa lihat bagian depan kiri gedung Museum Gorontalo. Di situ juga sudah tertulis Museum Gorontalo. Nah, ini di sini terdapat sebuah jendela yang bisa dibilang cuman sedikit. Ya, kalau menurut saya di bagian ini adalah ruang kantor Museum Gorontalo ini, tempat di mana orang-orang yang menjaga museum ini bekerja. Ya, berjalan lagi. Di sini kita agak ke kiri sedikit, kita bisa melihat ada sebuah tempat yang diletakkan kendaraan tradisional Gorontalo. Sekali lagi di sini diletakkan kendaraan tradisional Gorontalo.
Ini salah satunya kendaraan Gorontalo, yaitu Bendi. Dan kita menuju ke bagian samping kiri gedung Museum Gorontalo ini. Ya, bisa kita lihat sama-sama sekali lagi dan sekali lagi bahwa gedung museum ini tidak memiliki jendela, dan kemungkinan besar menurut saya tidak diletakkan jendela itu untuk menjaga barang-barang tradisional itu dari paparan sinar matahari, dari kotoran-kotoran yang bisa masuk lewat ventilasi udara dan sebagainya. Yap, kita lanjut. Di bagian samping kanan gedung Museum Gorontalo ini, seperti yang bisa kita lihat, gak memiliki ventilasi udara, dan sudah menurut saya ya gitu, dikarenakan untuk menjaga barang-barang peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Ya, kita berjalan menuju ke belakang gedung museum ini. Ya. Oh, ternyata di gedung ini, di bagian belakang gedung, merupakan tempat parkiran pegawai-pegawai yang bekerja di museum tersebut. Ya, bisa kita lihat sendiri. Ya, dan bagian atas gedungnya juga tidak memiliki ventilasi udara. Menurut saya, ya, keunikan dari sebuah gedung museum ini terdapat di tidak adanya ventilasi udara dan jendela. Dan kemungkinan terbesar gedung ini di dalamnya akan terasa pengap dan panas. Ternyata di sini terdapat banyak jendela-jendela. Ya, kemungkinan besar ini adalah ruang kerja atau tempat kerja orang-orang menjaga museum ini. Ya, berjalan menuju ke jalan lagi. Ya. Dan di sini bisa kita lihat di bagian belakang kiri gedung Museum Gorontalo ini, sekali lagi dan lagi tidak memiliki jendela ataupun ventilasi udara. Ya, kemungkinan besar di bagian ini adalah tempat barang-barang sejarah itu diletakkan atau dipajang. Dan disinilah keunikan dari gedung tersebut. Tidak memiliki jendela dan ventilasi udara. Ya. Berjalan kita menuju samping kiri gedung Museum Gorontalo ini. Ya. Dan inilah
tampak samping kiri bagian gedung Museum Gorontalo ini. Ternyata lagi dan lagi gedung ini tidak memiliki ventilasi udara dan jendela. Ya, dan di bagian sini menurut saya memiliki kekurangan, sebab bisa mempercepat kerusakan tembok atau dinding museum ini. Tidak ada pelindung dari sinar matahari dan hujan, jadi kemungkinan besar dapat merusak bangunan ini secara perlahan-lahan. Ya, di bagian kiri gedung ini ternyata terlihat polos-polos saja dan tidak memiliki keunikan lain. Dan menurut saya ini gedung terlihat biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita kembali ke depan gedung Museum Gorontalo ini, ke depan kiri, ke bagian depan kiri gedung museum ini. Iya, dan bisa kita lihat di sini secara keseluruhan gedung ini. Ya, nah, di sini terdapat hal unik, yaitu tepat di depan gedung museum ini atau di depan halaman museum ini terdapat sebuah replika benteng. Nah, kita bisa lihat replika benteng tersebut berada di bagian kanan depan museum. Nah, mengapa dibuat replika benteng Otanaha ini? Sebab ini merupakan peninggalan sejarah yang berada di Gorontalo. Kenapa hanya dibuat sebuah replika? Sebab jika sebuah benteng diangkat ke tempat ini atau ke halaman museum ini kan tidak masuk akal. Jadi dibuatlah replika benteng Otanaha yang sepenuhnya sebenarnya belum kelar atau belum jadi. Di replika benteng Otanaha ini bisa kita lihat ini adalah sebuah pintu masuk ke dalam benteng Otanaha. Ya, dan kemungkinan kalau menurut saya di halaman sebuah museum yang berada di Jalan Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ini akan ditambah lagi bangunan-bangunan lain. Yang pastinya itu adalah sebuah bangunan bersejarah yang bersejarah di daerah Gorontalo ini sendiri. Dan mungkin inilah penjelasan yang bisa saya berikan untuk tugas observasi kali ini. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.